Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Selamat pagi anak soleh-solehah dan para pendengar semuanya. Selamat berjumpa di Radio Purnama Sidi FM bersama Bu Guru. Ini Bu Aswa bersama Bu Evi. Nanti akan bercerita kami dari TK Asia 3 Seruni Kota Wonosobo. Bu Aswa dan Bu Evi mendoakan semoga anak-anak semuanya, ayah bunda semuanya, para pendengar Radio Purnama Sidi semuanya yang ada di rumah, semuanya diberi kesehatan. Amin. Dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tetap semangat untuk anak-anak meskipun belajar di rumah. Untuk teman-teman atau saudara kita yang sedang sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh. Ayo kita doakan bersama-sama. Angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala. Kita doakan teman dan saudara kita yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Amin. Semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Selama 30 menit ke depan, Bu Guru akan menemani anak-anak semuanya melalui Radio Purnama Sidi FM. Hari ini akan ada cerita yang seru sekali. Oh ya, sebelum mulai bercerita, Bu Aswa mau bertanya dulu, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Hebat sekali. Tentunya anak-anak semuanya sudah sholat subuh. Coba berapa rakaatnya? Pintar sekali. Ada 2 rakaat. Pasti semuanya sudah mandi, sudah gosok gigi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, siap belajar bersama Bu Guru. Satu pertanyaan lagi dari Bu Guru sebelum Bu Guru bercerita. Anak-anak, 1 minggu yang lalu kita baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu tanggal berapa diperingatinya? Betul sekali, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi kita umat Islam. Bu Guru punya lagu tentang Nabi Muhammad, judulnya Muhammad Nabiku. Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Muhammad nabiku, ku ikut padamu. Aku mengharap syafaat darimu. 12 Rabiul Awal dilahirkannya, Mekah kotanya, Al-Amin sebutannya, Aminah ibunya, Abdullah bapaknya, Fatimah anaknya, Abu Thalib pamannya. Muhammad namanya, Nabi akhir zaman, Quran pedomannya, tuntunan umat Islam. Terima kasih Bu Evi. Kalau lagu Muhammad Nabiku kita nyanyi sekali lagi bisa? Oke, ayo kita nyanyi. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Muhammad nabiku, ku ikut padamu. Aku mengharap syafaat darimu. 12 Rabiul Awal dilahirkannya, Mekah kotanya, Al-Amin sebutannya, Aminah ibunya, Abdullah bapaknya, Fatimah anaknya, Abu Thalib pamannya. Muhammad namanya,
Nabi akhir zaman, Quran pedomannya, tuntunan umat Islam. Terima kasih Bu Evi. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan kita. Amin. Nah, kita saatnya Bu Guru akan mulai bercerita. Ceritanya akan dibawakan oleh Bu Evi. Silakan Bu Evi dan anak-anak siap mendengarkan ya. Terima kasih Bu Aswa. Assalamualaikum anak solih dan solihah. Sudah siap mendengarkan cerita dari Bu Guru? Siap, Bu. Ayo tangannya dilipat. Buka matamu, ting ting ting. Pasang telingamu, owe owe owe. Tutup mulutmu, lipat tanganmu, yes teacher. Bu Guru akan mulai bercerita. Judulnya Monyet dan Kelinci. Pada suatu hari di pinggir sungai di sebuah hutan ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya si kelinci suka sekali mendengarkan cerita-cerita si monyet. Akan tetapi si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan kebiasaan buruk si monyet yang suka menggaruk-garuk hampir semua bagian tubuhnya. Begitupun sebaliknya, si monyet juga suka apabila bercerita dengan si kelinci. Akan tetapi, si monyet merasa terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-enduskan hidungnya dan suka menggerak-gerakkan telinga panjangnya ke kanan dan ke kiri. Pada akhirnya, si monyet pun memberanikan diri berkata kepada kelinci dengan maksud menegur kepada si kelinci. Hei kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu? Tegur si monyet kepada kelinci. Menghentikan apa monyet? Si kelinci balik bertanya. Berhentilah mengendus-endus, menggerak-gerakkan hidungmu, dan berhenti menggerak-gerakkan telingamu yang panjang itu kelinci. Betapa buruknya kebiasaanmu itu, kata si monyet. Hei kau monyet, kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu? Di setiap kita sedang asik ngobrol, kau selalu menggaruk-garuk. Sungguh sangat buruk kebiasaanmu itu, monyet. Ukur si kelinci membalas teguran si monyet tadi. Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya, kata si monyet. Monyet, aku juga tidak selalu mengendus dan menggerakkan telingaku, kata si kelinci membalas perkataan yang dilontarkan si monyet kepadanya. Akhirnya mereka pun bertengkar saling membalas pembicaraan itu. Dan si monyet pun karena tidak terima ditegur oleh si kelinci, akhirnya si monyet menantang kelinci untuk bertanding. Kelinci, mulai saat ini ayo kita bertanding. Kamu tidak boleh lagi mengendus-endus dan menggerak-gerakkan telingamu lagi. Dan aku pun tidak akan menggaruk-garuk tubuhku lagi, kata si monyet. Baiklah kalau begitu, aku terima tantanganmu, jawab si kelinci. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di pinggir sungai di tempat biasanya mereka berdua bertemu. Mereka berdua sedang menjalankan tantangan yang sangat sulit bagi mereka.
Si monyet tidak boleh menggaruk-garuk lagi, begitupun si kelinci tidak boleh mengendus-enduskan hidungnya dan tidak boleh menggerakkan telinganya. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya duduk terdiam saja. Si monyet tetap diam dan menahan ingin sekali menggaruk, merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin sekali menggaruk dagunya, lengan kiri dan lengan kanannya yang terasa sangat gatal. Akan tetapi, si monyet tetap mencoba bertahan dan tetap terdiam. Begitupun halnya si kelinci. Ia sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Padahal sebenarnya ia ingin sekali mengendus-enduskan hidungnya, ingin sekali menggerakkan telinganya. Tapi ia mencoba bertahan dan tetap terlihat duduk diam. Tiba-tiba si monyet berkata, "Kelinci, aku punya ide. Kita duduk diam di sini sudah sangat lama dan aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu kita?" kata si monyet. "Oke, aku setuju," jawab si kelinci, dan kelinci pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku akan datang ke sini untuk menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik kerumbutan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-endus udara. Tetapi singa itu tidak ada di sana. Tapi aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Nah, untuk memastikannya, aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali. Tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian aku menggerakkan telingaku ke kiri dan ke kanan untuk mendengarkan. Tapi memang tidak ada singa di sana. Dan akhirnya aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemuimu, temanku." Setelah si kelinci selesai bercerita, si monyet pun mulai bercerita. "Temanku, kemarin pun sama. Saat aku menemuimu di sini, di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak. Mereka jahil sekali kepadaku, kelinci. Pertama, salah satu dari mereka melemparkan batu dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku di sini, kelinci. Dan dua anak perempuan itu melemparku dengan batok kelapa juga, tepat mengenai tangan kiri dan tangan kananku. Kemudian aku pun lari secepat-cepatnya ke tepi sungai ini untuk menemuimu, sahabatku." Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita. Kelinci dan monyet pun tertawa lebar. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet, dan sebaliknya si monyet ia pun tahu apa yang dilakukan si kelinci. Ya monyet, ceritamu itu memang sangat bagus. Tapi kau kalah dalam pertandingan ini, monyet, karena kau menggaruk-garuk saat bercerita, kata si kelinci. Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar bagus. Tapi saat kau bercerita, kau mengendus-endus dan menggerakkan telingamu, balas si monyet. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini, karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaanku ini, kata si kelinci sambil mengendus-endus dan menggerak-gerakkan telinganya. Aku pun sama, kelinci. Aku tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukku ini, kata si monyet
sambil menggaruk-garuk kepala, dagu, dan menggaruk tangan kanan dan kirinya. Akhirnya, keduanya setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua susah untuk dihilangkan, dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Akhirnya, mereka saling meminta maaf dan saling memaafkan. Nah, pesan dari cerita pendek ini adalah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kita sebagai anak yang baik harus dapat menerima kekurangan orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita kepada teman lain. Selesai. Silahkan kembali lagi ke Bu Aswa. Oke, bagus sekali Bu Evi, ceritanya luar biasa. Ini ceritanya ternyata kita tidak boleh memandang orang lain dengan segala kelemahannya ya Bu Evi. Betul sekali. Iya, kita harus menerima orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Karena kita juga punya kekurangan dan kelebihan ya Bu Evi. Betul sekali. Oke, terima kasih Bu Evi, bagus sekali ceritanya. Nah anak-anak, tidak terasa kita sudah hampir 30 menit ya bersama Bu Aswa dan Bu Evi menemani anak-anak, menemani pemirsa semuanya Radio Purnama Sidik. Dan jangan lupa, ini hari apa ya Bu Evi? Hari apa coba? Sekarang hari Jumat. Iya. Kalau hari Jumat di TKI Siah 3 selalu Bu, kita mengingatkan untuk apa? Pembiasaan. Iya, pembiasaan memotong kuku yang kukunya sudah panjang. Iya. Mas Boim betul. langsung melihat itu. Iya. Terus memotong rambut yang rambutnya juga sudah panjang ya Bu Evi. Iya, ini Pak Iya. Ayu sudah gondrong, ini Iya. Pak Ayu waktunya potong rambut. Terus sholat Jumat di masjid, jangan lupa mendengarkan surat Al-Kahfi, sholat 5 waktu, dan jangan lupa selalu bersedekah. Insya Allah. Jangan. Oh ya Bu Evi, karena sekarang lagi pandemi, kita kalau keluar rumah anak-anak semuanya harus memakai masker ya Bu Evi. Betul sekali. Iya. Kalau terpaksa harus keluar ya, Iya. pakai masker. Ya, harus selalu menjaga kebersihan, harus selalu menjaga kesehatan, dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan ya anak-anak. Tetap semangat meski belajar di rumah. Terus berdoa ya anak-anak semuanya. Semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa bertemu kembali, bersama-sama kembali, berjumpa kembali di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari Bu Evi, kita bersama-sama kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Saya Bu Aswa mohon diri kepada pendengar semuanya, kepada anak-anakku semuanya yang Bu Guru sayangi, Bu Guru kasih, dan Bu Guru cintai. Dan saya, Bu Evi, juga mohon diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami berdua undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Aswa dan juga Bu Evi yang telah membersamai siaran dialog interaktif pendidikan bersama Radio Purnama Sidik 98 FM. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk para pendengar atau para sahabat Purnama Sidik. Dari Jalan Pairan Diponegoro 1 Alun Kerang Sorbo, Boy mohon undur diri. Habis ini ada jendela wanita, tetap stay tune sampai nanti sebelum Jumatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mantap. Dari ibu. Alhamdulillah.